Jadi ibu saya itu kalau memberi saya nasihat saya cuma satu, nak, kamu anak yatim, tapi jangan kau sebut kau anak yatim untuk kau minta duit sama siapapun. Jangan terima uang untuk sumbanganmu. Nah itu yang saya belajar dari ibu saya. Kami pernah nggak makan satu hari waktu saya hidup bersama anak saya berempat. Nggak makan, dan tidak ada tetangga yang tahu kami nggak makan. Anak-anak berapa anak? Masih kecil ya, anak saya tuh pernah nggak sekolah karena kami nggak punya uang. Maksudnya bunda nggak mau memberitahu ke tetangga? Saya mau tahu sejauh apa Allah mencintai saya. Jadi betul-betul merasakan. Tahun nggak tahu. SMA. Saya 6 tahun, 3 tahun, 12 tahun. Ya. Jadi dunia Bunda rumah sekolah. Bukan lagi. Saya itu dari kecil sudah hidup di panti asuhan. Saya suka ke panti asuhan. Iya, sudah main ke panti asuhan. Kedua saya senang di masjid. Ya. Jadi saya kayak orang tua. Allahu Akbar, saya duduk kecil-kecil. Pokoknya saya cuma dengar aja, dengar Al-Quran, dengar orang tausiah. Jadi saya kayak orang tua nanti. Saya itu sejajar sama nenek-nenek. Jadi saya perasaan gaya saya kayak nenek-nenek. Dari kecil itu. Jadi saya nggak ada pergi kayak orang-orang dengan nonton, shopping, tapi waktu kuliah di situ saya belajar hidup. Karena hobi saya dulu fashion. Ya, jadi saya kembangkan waktu saya kuliah sampai saya bisa mendesain baju, terus memperagakan pakaian. Tapi saya hobinya itu aja karena saya punya hobi itu gitu. Terus saya bangga, ya aku dulu miskin nggak punya baju nggak apa, ya aku sekarang bisa memperagakan pakaian ini. Belusukan ke panti asuhan itu ngapain itu? Nggak ada main sama anak panti asuhan. Jadi empati. Jadi ibu saya itu kalau memberi saya nasihat saya cuma satu, nak, kamu anak yatim, tapi jangan kau sebut kau anak yatim untuk kau minta duit sama siapapun. Jangan terima uang untuk sumbanganmu. Nah itu yang saya belajar dari ibu saya. Jadi waktu saya ke panti asuhan, saya mau dikasih uang saya tolak. Nah, jadi kebiasaan saya sampai sekarang kalau ada yang kasih uang, kalau cuma untuk diri saya tolak. Untuk apa saya dikasih? Itu orang miskin banyak loh, gitu. Makanya saya suka menjadi penerima amanah. Karena saya dari kecil sudah dapat amanah dari Allah tadi. Allah saya nggak punya, saya beri. Bagaimana hak orang lagi? Tapi itu tadi ujian sampai saya dituduh lah, dituduh jual ini begini. Tapi yang menuduh saya termasuk kakak saya dan keluarga saya itu hancur. Kalau memang saya jahat, kalau apa ya saya nggak dapat kebahagiaan seperti sekarang ini. Tapi itu tadi manusia tanpa diuji ya nggak ada nikmat. Kata orang kan Bunda kalau rajin bersedekah itu hidupnya itu kan nggak pernah kesulitan, kan dijauhkan dari mara bahaya. Bunda merasakan nggak itu secara langsung? Merasakan. Contoh yang paling Bunda rasakan apa tuh Bunda? Kita berdiri, Bunda dapat sesuatu. Pertanyaan bagus saat saya mujizat itu ya. Karomah. Saya pernah sakit, anak saya masih kecil, kami belum makan. Ya, kami pernah nggak makan satu hari waktu saya hidup bersama anak saya berempat. Nggak makan, dan tidak ada tetangga yang tahu kami nggak makan. Anak-anak berapa anak? Masih kecil ya, anak saya tuh pernah nggak sekolah karena kami nggak punya uang. Maksudnya bunda nggak mau memberitahu ke tetangga? Saya mau tahu sejauh apa Allah mencintai saya. Jadi betul-betul merasakan. Mau nangis sih. Kan nggak ada asalnya kan ke teman-teman tadi yang dikasih kan aku belum makan ini. Kalau nangis saya ini kan karena harus bersyukur ya. Itu tisu. Nangis saya nangis bersyukur. Bukan nangis sedih Bunda. Bukan nangis. Kondisi kayak gitu Bunda bersyukur. Oh syukur. Jadi Bunda tidak makan satu hari yang bersama. Sering saya nggak makan. Sering nggak. Terus diam saja, tidak
orang ke tetangga dan keluarga karena mau melihat sejauh mana Allah Allah sayang sama dan perhatian sama Bunda. Bukan minta perhatian ke tetangga Bunda. Enggak. Saya tidak pernah menunjukkan saya susah kepada siapa. Makanya Ya, saya ya. melihat sahabat-sahabat saya, mereka senang kok mukanya pada tua ya. Mereka dulu senang. Terus maaf ya, kok aku susah, nggak pernah nyampe susah ya? Kok aku bukan makin tua? Saya kembali ke situ diri saya. Apa karena aku ikhlas? Ya gitu tadi. Nah kembali tadi Iya. saya bilang Muziza ya. Hmm. Saya bilang kepada Allah, kenapa kau beri aku dalam kandungan ibuku sampai aku nggak punya orang tua? Saya selalu berkomunikasi sama Allah sampai sekarang ini. Kau jadikan aku dalam rahim ibuku dari jutaan sperma, tapi yang jadi satu. Sampai kau keluarkan aku dari rahim ibuku yang nggak punya uang dan ibuku yang sudah tua, yang menopausia sudah terakhir setelah melahirkanku. Kenapa aku hidup dan nafas itu kau berikan? Jadi kenapa saya harus salahkan orang? Kenapa saya harus takut dengan kemiskinan saya? Kenapa harus saya takut segalanya? Saya belajar dari rahim seorang ibu. Ya, kita itu dalam kandungan itu kan bengkok. Itu yang saya pelajari. Makanya saya kalau lihat WC, saya nangis. Enak ya dokter ini bisa lihat kok dapat duit. Itu saya. Kok kaya dokter gara-gara USG ini? Apakah kau tahu makna dan tujuan Allah itu menciptakan seorang bayi dalam kandungan seorang ibu? Itu saya tahu. Maka saya malu kepada Allah. Dalam arti malu. Kau berikan aku hidup ya Allah. Kau kasih kenikmatan dunia ini sama aku. Terutama nafasku yang kuhirup. Nafas ini yang menjadikan aku tuh kuat. Nafas ini yang menjadikan aku bisa ini. Nafas ini menjadikan aku bisa punya anak, punya. Kenapa aku harus takut kembali ke mukjizat? Aku yakin karena kau berada di urat dayaku paling dekat dan pasti detik hitungan pun kalau aku selalu menyebutmu, kau berikan itu benar. Jadi suatu hari pernah saya jerang batu. Saya mau tahu nih, waktu itu kan ada jam kemarin berkata. Nah, waktu anak saya belum makan. Hari sudah jam satu hari setengah kami belum makan. Saya nggak mau ceritakan rumah tangga saya dulu awal bagaimana kehidupan kami. Yang penting saya bersyukur dapat pernah menikah dengan seorang papa anak-anak saya, menghasilkan anak 3. Jadi saya nggak pernah mengatakan itu tidak baik dalam rumah tangga saya. Tanpa kamu memberikan ujian itu, nggak akan kudapatkan satu kenikmatan ataupun atas bersyukur nikmat yang sudah diuji Allah melalui tanganmu. Jadi 1 hari setengah itu kami nggak makan. Anak saya itu tidak pernah mengatakan lapar, hanya bilang mama lapar. Jadi kita nggak makan nggak apa-apa, Maya. Enggak. Jadi suatu hari ini kembali ke mukjizat. Saya mau tahu nih, Umar pernah dalam satu kampung dia datang kan, ternyata ada rakyatnya tidak makan menjelang batu. Masa batu. Saya ikutin permainan itu. Masa batu juga. Iya, saya masak batu. Jadi pikir Umarnya nggak datang. Umarnya nggak datang. Jadi anak saya nggak tahu. Apa yang dimasaknya nggak tahu benar. Iya, anak saya nggak tahu. Ya kan, tahu dia. Mama masak apa itu? Nggak apa-apa. Mama mau tahu. Sejauh apa Allah itu mencintai kita. Masya Allah. Begitu kita ikhlas. Saya bilang kepada saya, kalau hari ini kita nggak makan, kalaupun kita harus mati, kita ikhlas ya nampak kita mati. Iya nggak ikhlas. Makanya anak saya alhamdulillah baik-baik sekali. Apa yang terjadi? Pintu kami itu kan ditutup, kami nggak bisa keluar. Saya diketok orang. Saya diberi nasi 2 bungkus dan jeruk 2 biji kecil-kecil tanpa diketahui, dan sementara orang nggak tahu kami apa. Itulah satu mukjizat. Itu dia datang gitu saja. Itu aja ini kakak bawain nasi itu indah. Saya bilang, ya Allah. Mau nangis tapi malu. Tisu aja dong. Coba kita. Banyak ujian saya itu banyak. Jadi kalau lihat cerita Rasul, saya kadang-kadang gini, aku
Aku juga pernah dilempar tai, aku juga dihina, dipijak-pijak, disakiti. Apakah aku mau lapor kepada orang, ya Rasul, pada umatmu? Sementara kau ada, ya udah. Saya beradaptasi aja sama Allah kepada Rasul. Jadi sampai sekarang saya menganggap Allah itu adalah kekasih saya, orang tua saya, pacar saya, semua dia. Saya nggak mau lihat siapa. Udah yakin akan pertolongan Allah. Oh udah, yakin, gila saya sama dia. Kalau saya nggak gila kepada Allah, mana mau saya hidup kayak gini. Saya sudah berjuang untuk negara, harusnya ada kompensasi dong negara saya. Saya sudah berjuang untuk orang banyak, atau berjuang untuk orang yang saya tolong. Saya nggak pernah minta kompensasi. Kayak Bunda nggak makan sampai setengah, katanya pernah tinggal di kandangnya Bunda ya? Oh pernah? Iya. Kandang. Kayak gitu Bunda ya? Di kandang apa? Pernah. Jadi kami kan nggak punya sewa rumah. Uang kami cuma 150.000. Udah berkeluarga udah. Udah anak saya tiga. Jadi itu tadi saya nggak mau ceritain suami saya ya, yang suami yang dulu. Saya bangga sama dia karena tanpa dia ujian itu saya nggak dapat. Nggak dapat kenikmatan. Makanya biarpun kami berpisah, saya tetap mendebeskan dia, membantu dia sampai dia meninggal juga dalam pelukan saya. Karena saya bersyukur tanpa melalui kau ujian itu anakmu tidak seperti ini. Makanya saya suka sekali mengetahui orang yang memanjakan anaknya, memberi anaknya uang, harta warisan. Saya ketawa. Kamu akan anakmu yang akan menghancurkan kau. Saya enggak. Kenapa? Kami hidup karena Allah. Kami bukan hidup karena harta bapak kami. Kami hidup karena Allah. Harta kami adalah kebesaran Allah. Harta kami adalah selagi Allah masih memberikan nafas kepada kami. Harta kami adalah ikhlas. Harta kami adalah bersyukur. Harta kami adalah sabar. Bukan materi benda. Tidak. Tak laku sama kami. Tak laku. Makanya saya kembalikan aja. Kenapa saya berdoa kepada Allah? Janganlah ya Allah kau mati dalam keadaan aku punya semuanya. Aku mau mati dalam keadaan aku habis. Bagaimana Khadijah? Khadijah ya. Saya nggak kenal Khadijah, cuman saya tahu riwayat hidupnya. Ya boleh dong. Ini sebagai cerita untuk karena kita cinta kepada Rasul kan, dia istrinya Rasulullah. Tapi makanya saya tidak pernah mau menganggap sahabat soleh itu siapa. Sahabat soleh itu hanya Khadijah. Kalau kamu tahu sahabat soleh itu adalah yang bisa tahu kau siapa dan yang bisa tahu aku siapa. Udah. John, tadi sebelum podcast aku mau banyak kali nanya ke Bunda. Setelah begini Jadi apa? kunci jadi mau melihat diri sendiri kok jadi begini. Kita merasa udah susah kali, udah banyak kali berbuat baik, terus berkaca dari beliau Bunda. Disabar. Nggak ada apa-apanya. Benar tadi kita banyak ngomongin. Begini terkunci gitu. Mau apa lagi nih malah sampai ketahuan. Rohnya kalian berdua lagi keluar. Iya Bunda. Iya. Mulai ini udah terbawa ke Siapapun yang berhadapan sama saya, setan pun akan lari. Kenapa? Karena yang saya punya Allah. Saya tidak peduli siapapun itu dia. Karena kau manusia, aku manusia. Kau makan, aku makan sekalipun. Ya tadi aku pernah jurang batu, saya pernah koma lama, saya pernah tidak hidup kata dokter, saya pernah penyakit yang berturut-turut tidak pernah berhenti. Ternyata saya nggak mati. Ternyata semua yang diberikan Allah adalah vitamin kebaikan untuk kau bersyukur atas nikmat aku. Jadi semua itu adalah nikmat. Bunda, pokoknya walaupun sakit sembuh karena Allah. Jarang ke dokter. Saya kemarin juga karena Allah, mana mau saya lihat kalian. Kalau cuma kalian hanya untuk memberikan maaf wawancara saya, saya pasti punya kepentingan dong. Betul. Saya nggak punya kepentingan. Makanya saya sampaikan, kenapa seorang Bunda Indah itu mau sekarang di podcast? Saya mau. Sebelum hidup saya ini diambil Allah, ada ilmu saya yang dipakai oleh para pengikut-pengikut yang terbaik. Siapapun pengikut itu yang terbaik adalah kepercayaan masing-masing. Kenapa? Dalam Al-Quran, di dalam Sunnah ada Rasul, di dalam Alkitab Injil ada siapa? Ada Yesus.
dengan agama Buddha ada Dewi Kuan Yin. Semua ada agama, ya ikutin aja lah. Iya. Orang bapakmu aja belum tentu bisa ikutin untuk yang baik ajarkan kamu. Kau ikutin, siapa pilihan Allah itu ikutin. Kembali tadi. Jangan saling mencaci. Jangan saling Karena Nabi Muhammad nggak pernah mencaci agama lain. Nggak ada. Ini semua takut saya, semuanya yang diturunkan Allah ke bumi ini biarpun secara agama, tahu-tahu ketemu pula mereka di surga. Wallahu a'lam. Kita mana tahu. Orang dia menciptakan kita. Kalau tadi ada Allah di hadapan kita dan terang-terangan dia memberikan wujud itu kepada kita bisa paham. Nggak ada rahasia itu. Pasti Allah menerangkan. Masa rahasia Allah kita tunding. Ada juga katanya Bunda nih, kalaupun ya sakit, udah nanti sembuh. Nggak ke dokter, kadang-kadang yang lama kita sering jalan sama Bunda. Kita udah capek kali Bunda, capek juga. Tapi besok sehat gitu. Kita masih capek. Ya kan, nanti masa-masa COVID kemarin malah berdatangan tamu ke rumah Bunda, ya, rame. Tapi Bunda juga kan, karena COVID ya. Keliling provinsi. Rahasia itu apa Bunda? Ya kemarin yang tadi saya dapatkan kan. Saya nggak tahu hidayahnya. Saya nggak tahu. Yang penting saya Allah. Azza wa Jalla, Allah. Azza wa Jalla, Rasulullah adalah kekasihmu. Ya. Kalau ketemu orang, jadi saya lihat dia. Yang penting, ya Allah, nggak aku mau jalan. nggak Ada, saya minta izinnya sama Allah. Kan tadi saya bilang, kekasih saya Allah. Jadi saya kemana aja, maaf. Saya itu setiap malam kalau tanpa dipeluk Allah dulu saya nggak bisa tidur. Rasa ya. Terasa. Saya minta pelukan dia. Jadi saya nggak pernah menghayal besok aku mau ketemu presiden, nggak pernah. Saya cuma menghayal bagaimana ya kalau aku mati hari ini, aku minta pelukanmu lah ya Allah supaya aku bisa ketemu kepada para ahli surga. Mana sih surga itu? Jadi orang nggak pernah tahu apa tujuan hidup indah, nggak ada. Jadi mau suami saya, mau anak saya, mau sahabat saya, nggak ada tuh. Bohong mereka tahu saya. Kalau mereka tahu saya, cukup ikutin apa langkah saya. Berarti mereka bingung nengok Bunda itu cuma. Tapi ikutin aja. Jadi kalau saya tahu tuh, kalau sahabat saya nggak ikutin saya, mau dia lagi di rumah, mau dia lagi ini, saya tahu kamu bohong sama saya. Saya tahu kamu pura-pura. Saya tahu kok coba sih Mata batin Bunda. Oh ya, saya kuat, punya mata batin sangat kuat. Macam-macam. Akan terjadi apa? Tapi bukan saya mendahulukan Allah. Saya tahu orang jahat, orang palsu, kayak seperti orang memakai bulu mata palsu. Lebih bagus terangan dia pakai bulu mata palsu itu daripada dia tidak pakai bulu mata palsu, tapi mata dia jahat lebih dari ya setan. Hati-hati pada Bunda Jo. Saya tahu. Nanti Bunda tahu. Dari alisnya aja saya sudah tahu manusia itu baik atau tidak. Dari bau harumnya aja saya sudah tahu. Tapi saya nggak perlu bicara. Malah dia jahat. Dia tipu saya. Dia datang dengan lembut gini. Saya beri aja. Saya bilang, ya Allah, kamu jadi gituin. Jadi kalau aku digituin, nggak apa-apa ya Allah. Tapi kalau dia salah, aku tegur boleh ya. Jangan marahin aku. Karena Allah aja juga ditipu kan. Siapa yang akan tipu Allah? Coba. Semua kita tipu. Udah ada ayatnya kok Bunda. Kalau udah cerita ayat, ngeri kita. Tahu Jon, ada akan aku Jon. Ya coba Bunda nggak berani. Kenapa? Nanti Bunda tahu aku nggak hatiku gimana. Nggak berani. Jadi kalau datang ke di luar aja nggak masuk ke rumah. Ada pagar aja dia. Karena Victor aja. Bunda, kita kan cinta sedih-sedih aja udah meleleh-lelehnya Bunda. Cita-cita lucu-lucu lah Bunda. Apa Bunda? Yang apa namanya? Bunda kan pasti ada keseharian yang di rumah, di luar, yang apa namanya bergaul ya Bunda ya. Banyak orang kan kata orang kalau di luar itu nampak bagus, tapi di dalam rumah biasanya baru, ya kan? Sama tetangganya, sama apa namanya pembantu rumah tangganya, itu baru kelakuan aslinya nampak Mbak. Ya kan?
Nah, ada cerita lucu nih Bunda nih. Kalau sama pembantu di rumahnya kan. Ada yang aneh-aneh Karena Chandra pusing sekali sama pembantunya kayak gitu gimana? lucu gitu kan. Ya Allah Bunda, kalau aku nih Bunda udah kupulangkan ke kampung Bunda, tapi Bunda enggak gitu. Lucu deh Bunda. Ada cerita yang lucu gitu. Kenapa banyak pembantu ya? Bunda lebih. Ada tahu. Saya ya gini. Makanya kalau mau membentuk sesuatu akhlak yang baik dan memberikan contoh tauladan yang baik, dimulai dulu dari dalam rumah. Iya. Ya, dalam kamar dulu dengan suami. Bagaimana dia bisa menata kamar itu bisa menjadi kita dicintai suami. Itu saya katakan. Kedua, bagaimana saya dengan anak komunikasi. Saya tuh sama anak tuh sangat lembut ya, tapi saya prinsip. Jadi anak saya itu saya ajarkan bagaimana sesuai Al-Quran. Ya, prinsip. Saya lembut. Makanya saya panggil anak itu buah hati ya. Buah hati. Saya panggil anak biar sama menantu pun buah hati. Kenapa? Karena semua akhlak anak saya ini saya mainkan peran saya dulu sebagai ibu yang baik tak tahu indah kata Allah. Jadi setiap apa yang kita kerjakan itu tertanam, akan menjadi buah kepada anak dulu. Apa? Jadi kalau ada anak yang rusak akalnya, mentalnya, otaknya, itu kan orang tua sih. Ya, jadi kalau mau jadi orang yang baik, jadilah kau akal. Itu menjadikan satu kekokohanmu untuk menjadikan buah yang baik, daun yang baik dalam rumah tanggamu. Kalau sudah kau jadi akar, ibu itu kan akar, bukan bapak akar. Bapak itu hanya siraman. Ya, ibu. Jadi kalau ibu ini bisa menata anaknya, insya Allah anak tadi tidak akan menjadi durhaka. Ya, itu yang saya bentuk dulu. Ketiga, saya membangun lucu memang kata Chandra. Di rumah saya bukan anggap mereka pembantu ya, banyak sih anak asuh saya yang bantu di rumah itu banyak. Itu semua punya sifat lucu-lucu gitu. Iya, lucu-lucu. Kadang semua salah lah. Pokoknya kalau udah saya suruh, kita di rumah ini kan, jadi dengan si bungkus nih, disuruh nih kan, saya pernah disuruh yang laki-laki nih, masih bungkus ya, berapa orang? 6 orang. Beli nasi apa? Dinilah, pakai rendang, pakai ikan itu Bunda ya, ada pakai macamnya udah 6 bungkus, udah pergi. Ya kan, udah pergi, lupa dia pakai apa satu-satu, ditelepon lagi, Pak saya lupa Pak, ya udah nanti SMS aja ya, kalau gitu WA aja ya, kita WA lah kan, kita WA ini si Anu pakai ini 6 bungkus beli, pulang sampai rumah kita mau makan, yang terbuka lah nasi doang, nasinya aja, mana nasinya, aduh lupa saya Pak, saya nggak apa-apa. Udah lapar ya, udah buka apa gitu kan, saya Bunda ya sudah makanya Bunda nanti kalau orang itu saya pulangkan ke kampung, Bunda nggak kata aja. Itu membantu Iya semua gitu. Karena saya kalau mau makan saya harus teriak. Kita makan dong. Kalau orang saya lihat kalau orang udah punya rumah gedung itu kan merasa sombong ya. Harus capek, rapi gitu. Saya enggak. Minta lah makan minta lah Bunda udah lapar ini. Saya minta. Malah kadang-kadang udah nggak ada lagi. Jadi apa yang dimakan ini? Nah, jadi saya suka mengingat apa yang saya dapat dari Allah dulu. Sekarang saya akan lakukan kepada orang yang dekat sama. Jadi saya tidak pernah menganggap budak itu adalah jompo saya atau pembantu saya. Saya udah anggap saudara. Saya cuma gini, saya hitung tuh usia saya. Pasti kau bahagia selagi aku masih ada. Kau rasakanlah nikmat rezekiku. Paham? Jadi pembantu saya itu gajinya itu full. Itu belum uang sehari-harinya, belum apa. Pokoknya saya dapat uangnya, mereka dapat rezeki. Jadi kita nggak pernah menganggap mereka itu apapun. Jadi semua salah, mau pulang, mau bawa mobil saya. Malah kadang-kadang saya mau makan ini, pembantu saya berenang di kolam saya berenang. Orang di mana? Tengok Bunda dia berenang, kok Bunda dia biar aja dirasakan yang kolam renang itu. Udah saya aja nih dia ingin makan. Itulah makna dan tujuan saya. Kebalikannya. Iya. Bunda jadi membantu orang tua tadi. Saya kalau bisa tuh pembantu ngeliatin saya nyapu, ngepel. Kita mandi berenang kan,
tamu kita di rumah Bunda ya. Mau saya buat nanti siap renang saya buatin mie ya. Oh mantap ya, makasih. Renang gitu. Ikut Ya, renang dia. renang. Itu nanti. Mana mie-nya? Mie-nya mana? Aduh lupa saya. Dia yang berjanji, dia yang nawarin, dia lupa. Tapi Kan hiburan itu. Ya. Iya. Jadi Iya. energi saya, Ampun. ya kalau saya lihat orang nggak sakit, ya kan, orang sibuk covid apa, saya senyum aja. Itu kembali tadi keikhlasan ya, Keikhlasan. ikhlas ya. Ya belajar sama Rasul saya. Kekuatan ikhlas. Bunda itu kan kita kira udah marah lah gitu ya. Ya, Bunda ketawa-ketawa. Ini kurang. Orang Iya. nggak usah gitu, Ya itu nikmat. nggak usah gitu. Baju saya gitu kan, Bu cantik kali baju ibu ya, mau kayak gitu. Ya udah ambil. Tapi saya cuma bilang gini, asal jangan suami saya. Ya. Yang penting ya semua sama. Itu perilaku Nabi itu Bunda. Nabi itu dipuji apa baru langsung dikasih ke orang. Iya saya gitu. Nggak peduli saya. Iya. Nah, makanya saya cuma doa kepada Allah, jangan sampai satu barang pun dalam rumah saya itu akan ada kalau sebelum saya meninggal. Nah, ini saya sudah persiapan lah, tapi jangan sekarang ya panjang umur dulu lah. Saya tidak pernah nyimpen barang, saya tidak pernah menyimpan harta saya, karena akan dihisab. Semua apa yang kita miliki ini akan dihisab oleh perbuatan kita sendiri. Masa kita keluar dari rahim telanjang, masa kita meninggalkan dunia ini dengan kemewahan dan satu kebodohan itu. Bunda punya namanya rumah komunikasi Nusagama, punya Statim Halimah, punya Bunda Foundation. Banyak orang ini Bunda, tuh Bunda sudah mulai bermain, Main. ya kan? Main api.